Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-babu tasi'u wa ishrun fi dzikri samawati wa ajnasil mukhtalifah. Bab yang ke-29 tentang menyebutkan tentang langit-langit dan berbagai macam jenis yang berbeda-beda. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Tanyo telah menyelesaikan beberapa kali pertemuan tentang mengingat kematian. Mudah-mudahan dengan memperbanyak mengingat kematian, hati gedanyo akan menjadi lunak, sehingga hati yang lunak tersebut akan mudah ditembus oleh mau'idhah, oleh peringatan, oleh nasihat yang membawa kita kepada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita tentang mengingat kematian, beliau ingin mengajak kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yaitu bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, atau bisa disebut dengan penciptaan alam semesta ini. Sehingga dengan kita melihat keagungan, kekuasaan Allah yang begitu besar di dalam menciptakan alam semesta, kiranya dapat membuat kita tunduk dan patuh dan mampu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya, sesuai dengan ucapan kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ruya awwalu ma khalaqallahu jauharah. Diceritakan, diriwayatkan bahwa yang pertama sekali yang Allah ciptakan adalah jauharah. Apa itu jauharah? Jauharah itu para jamaah adalah elemen-elemen permata. Itulah yang pertama sekali diciptakan oleh Allah menurut yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan elemen-elemen permata, fanadhara ilaiha binadharil haibah. Maka Allah memandang kepada ciptaannya tersebut, kepada jauharah elemen permata itu dengan pandangan yang penuh wibawa. Fadhabat warta'adat min khaufi rabbiha fasarat ma. Maka jauharah elemen permata yang dipandang oleh Allah itu menjadi meleleh dan dia bergoncang karena takut terhadap Rabb-nya, sehingga elemen permata itu berubah menjadi air. Semula merupakan elemen permata, kemudian berubah menjadi air. Tsumma nadhara ilaiha binadharir rahmah. Setelah elemen permata itu berubah menjadi air, kemudian Allah memandang lagi kepadanya dengan pandangan yang berbeda. Kalau tadi dipandang dengan pandangan haibah, sekarang Allah memandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Fajamada nisfuha. Maka sebahagian dari air itu menjadi beku. Seperti salju atau es sekarang kita bilang. Fa khalaqa minhu arsh farta'adal arsh. Maka dari air yang sudah membeku itu Allah ciptakan arasy.
maka aras itu pun bergoncang. Fakataballahu alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakanal arsy. Maka karena aras masih bergoncang, Allah tulis di atas aras itu kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Ditulis oleh Allah di atas aras yang baru tercipta, yang masih bergoncang. Fasakanal arsy, maka aras pun menjadi tetap, tidak bergoncang lagi. Wa tarakal ma'u ala halihi yarta'adda ila yaumil qiyamah. Sedangkan sebahagian air lagi Allah biarkan berada di atas keadaannya yang terus bergoncang hingga hari kiamat. Maka kita melihat para jemaah, air yang ada di dunia sekarang ini sebahagiannya mengeras, yaitu salju. Di daerah-daerah kutub, dekat dengan kutub, itu airnya beku, air salju. Sebahagiannya cair, bahkan bergelombang, bergoncang, bergelombang. Itu akan terjadi sampai akhir kiamat katanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman Allah Ta'ala, wa kana arsyuhu 'alal ma', dan adalah arasnya Allah semula berada di atas air. Nah, maknanya apa? Air adalah sumber penciptaan aras. Aras Allah ciptakan dasarnya dari air yang membeku. Tsumma talatama wa tamawajah. Kemudian air yang tadi Allah biarkan mencair dan bergoncang, kemudian dia saling bertemu, berbenturan dan bergelombang. Wasa'adat minhu adkhanah, dan menguaplah dari air itu asap. Jadi dari air yang bergoncang, yang bergelombang, menguap, menimbulkan asap. Wartafa'a ba'duha mutarakiman ala ba', dan asap itu naik meninggi, sebahagiannya berada di atas sebahagian yang lain. Jadi asap itu berkumpul, saling berkumpul, sebahagiannya ada di atas sebahagian yang lain katanya. Wa kana lahu zubat, dan air juga memiliki buih. Wa kana lahu zubat, dan dia memiliki buih. Fa khalaqallahu ta'ala minhu samawati wal arda tabakan. Maka dari asap tadi Allah ciptakan darinya langit-langit dan bumi bertingkat-tingkat. Nah, jadi dalam riwayat ini para jemaah disebutkan bahwa langit dan bumi dasarnya tercipta dari asap yang timbul dari gelombang air, dari pertemuan benturan air menimbulkan asap berbuih. Dari asap itulah Allah ciptakan langit dan bumi bertingkat-tingkat. Fakanata ratakan, maka setelah Allah menciptakan langit dan bumi itu menempel, tidak terpisah seperti sekarang, menempel, melengket. Fa khalaqar rih, kemudian Allah ciptakan angin, fiha, di dalam langit dan bumi tersebut. Fatafattaqa bainal atbaqis samai wa atbaqil ard, maka angin itulah yang memecah di antara tingkatan-tingkatan langit dan tingkatan-tingkatan bumi. Jadi dapat dibayangkan awal mula penciptaan langit dan bumi ini menyatu rupanya para jemaah. Kemudian yang memisahkan dia apa? Angin yang Allah ciptakan. Angin itulah yang memisahkan antara yang satu dengan yang lain. Seperti balon para jemaah. Sebelum ditiup balon antara yang sebelah sini dengan sebelah sini dia bersatu. Kemudian dimasukkan air, dimasukkan udara, angin dalam balon tersebut. Maka antara setiap sisinya mengembung menjadi berpisah. Seperti itulah mungkin dapat kita bayangkan
bagaimana Allah memisahkan antara langit dan bumi dengan Allah ciptakan udara ataupun angin di antara keduanya. Kama akhbara subhanahu wa ta'ala biqaulihi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dengan firman-Nya, tsumma stawa ila samai wa hiya dukhan. Surah Fussilat. Kemudian Allah beristiwa ke atas langit, wahya dukhan, padahal langit itu adalah dukhan. Jadi dalam ayat ini Allah menggambarkan rupanya semula langit itu adalah asap. Langit itu adalah asap. Asap yang timbul dari pertemuan atau gelombang air tadi. Nah, qala ahlul hikmah, berkata ahli hikmah, innama khalaqallahu ta'ala samaa min dukhan, hanya saja menciptakan Allah Ta'ala akan langit dari dukhan. Walam yakhluqha min bukhar, tidak Allah ciptakan langit daripada buih-buih. Kenapa? Li'anna dukhan khulika mutamassikul ajza yastakirru muntaha, karena awan sifatnya diciptakan itu saling berhubungan bahagian-bahagiannya, yang tetap bahagian-bahagian itu sampai mencapai akhirnya. Wal bukhar, sedangkan buih-buih sifat dasarnya mutarajiun, saling berpisah, saling terpencar. Nah, wadzalika min kamali ilmihi subhanahu wa ta'ala wa hikmatihi, itu merupakan bahagian daripada kesempurnaan ilmunya Allah dan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan riwayat tadi, Tsumma nadara ta'ala ilal ma' bi'ainir rahmah. Kemudian Allah melihat air, memperhatikan air dengan pandangan rahmat. Fajamida, maka air itu menjadi keras, menjadi beku. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana terdapat dalam hadis. Nah, faedah bainas sama'id dunya wal ard. Nah, di antara langit dunia dan bumi. Jadi air itu terdapat antara langit dunia dan bumi. Faedah bainas sama'id dunya wal ard wa kadza baina kulli sama'in wa sama'in khamsumi'ati am wa khardu kulli sama'in kadzalik. Antara langit dunia dan bumi, seperti itu juga antara setiap langit dan langit. Jauhnya sejauh 500 tahun perjalanan, dan tebalnya tiap-tiap langit pun seperti itu. Jadi kalau ukurannya antara satu langit dengan langit yang lain, antara dunia bumi ini dengan langit, jauhnya menurut riwayat ini 500 tahun perjalanan. Tebal satu langit juga seperti itu, jauhnya 500 tahun perjalanan, berarti sangat tebal. Qila inna sama'ad dunya asyaddu biyadan minal laban. Disebutkan bahwa langit dunia lebih putih warnanya daripada susu. Langit dunia yang ada di atas kita, langit yang pertama itu warnanya lebih putih dari susu. Wa innama ihdarat min hadrati jabali kaf. Hanya saja langit dunia itu kelihatan hijau, itu karena pantulan hijaunya Jabal Kaf, Gunung Kaf. Nah, kita nggak tahu di mana letak Gunung Kaf. Gunung Kaf ini katanya sebuah gunung yang sangat besar, tapi belum tahu kita di mana. Jadi Gunung Kaf itu sangat hijau. Jadi pantulan dari warna Gunung Kaf itu ke langit membuat langit terlihat hijau. Padahal dasarnya
langit dunia itu warnanya putih, lebih putih dari susu lagi. Wa ismu tilka samai raqiah. Nama langit yang pertama yang ada di atas kita itu raqiah namanya. Wasaniyah min hadid. Sedangkan langit yang kedua yang ada di atasnya lagi, dia terbuat dari mengandung elemen-elemen besi. Ya. Tatala'la'a nuran, yang memancarkan cahaya, Jadi langit kedua dia mengandung banyak sekali elemen besi yang memancarkan cahaya. Nah, wa ismuha faidun au maun. Jadi nama langit kedua diberikan nama faidum atau maun. Nama langit kedua. Wasalisah, dan langit yang ketiga min nuhas. Sedangkan langit yang di atasnya, langit yang tingkatan ketiga, dia mengandung elemen tembaga. Banyak sekali elemen tembaga. Yuqalu laha malakut au harayun. Dan dinamakan langit kedua itu malakut atau harayun. Jadi punya dua nama, malakut atau harayun. Langit ketiga ya, langit ketiga. Warabi'ah, dan langit yang keempat min fiddati baida. Langit yang keempat itu dia mengandung faidati baida, mengandung perak yang berwarna putih. Yakadu nuruha yakhtaful absar, yang cahaya yang timbul dari perak itu hampir-hampir dapat membutakan mata kalau kita melihat. Artinya kita tidak sanggup melihat cahayanya. Kekuatan mata kita tidak kuat untuk memandang cahaya yang ditimbulkan oleh perak yang putih di langit yang keempat itu. Apa nama langit yang keempat? Wa ismuha zahirah. Nama langit yang keempat zahirah namanya. Wal khamisatu, dan langit yang kelima min dhahabin ahmar. Langit yang kelima itu mengandung emas yang kemerah-merahan. Ya, mengandung elemen emas yang kemerah-merahan. Yuqalu laha muzayyanah au masharah. Dinamakan langit kelima itu muzayyanah atau mashurah namanya. Wasadisatu min jauharati yang yatala'la'a nuruha wa ismuhal khalisah. Sedangkan langit yang keenam mengandung elemen mutiara yang memancarkan cahaya, yang diberi nama khalisah. Langit yang keenam namanya khalisah. Wasabi'ah, dan langit ketujuh min yakut hamra, dari yakut yang berwarna merah. Artinya langit ketujuh mengandung banyak sekali elemen yakut yang berwarna merah. Wa ismuha labiyah au dami'ah. Nama langit yang ketujuh labiyah atau dami'ah namanya. Wa fiha baitul ma'mur, dan di langit ketujuh itulah terdapat sebuah rumah yang bernama Baitul Ma'mur. Nah, menurut para hadis, Baitul Ma'mur itu adalah kiblatnya para malaikat. Kalau kita di dunia ini kiblat kita Ka'bah, di langit malaikat kiblatnya Baitul Ma'mur. Letaknya Baitul Ma'mur dengan Ka'bah itu satu garis letaknya. Di atas Ka'bah itu, di langit ketujuhnya pas di situ Baitul Ma'mur. Menurut riwayat ini, di langit ketujuh Baitul Ma'mur. Jadi malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur itu juga seperti kita bertawaf di Ka'bah. Nah, lahu arba'atu arkan. Baitul Ma'mur itu punya 4 sendi. Nah, berarti dia berbentuk sama seperti Ka'bah. Persegi 4. Punya 4 sendi. Tiang seginya ada 4. Nah,
Ruknun min yakuti hamra. Nah, sendi yang pertama terbuat dari yakut yang berwarna kemerah-merahan. Yakut itu nama mutiara. Wa ruknun min zubarjati hamra. Dan satu sendi yang lain, sendi yang kedua terbuat dari zubarjat, juga nama mutiara yang berwarna hijau. Nah, wa ruknun min fiddati baydha, dan satu tiang atau sendi yang lain atau sendi ketiga terbuat dari perak yang berwarna putih. Wa ruknun min dhahab, dan satu sendi yang lain yaitu sendi yang keempat terbuat dari emas. Itulah bangunan Baitul Ma'mur, kiblatnya para malaikat. Ya. Wa warada anna Baitul Ma'mur minal aqiq. Juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa Baitul Ma'mur tadi terbuat dari akik, batu akik. Nah, ya, terbuat dari batu akik. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfam minal malaikah la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Bayangkan para jemaah, 70.000 malaikat setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Malaikat, dalam riwayat tentang malaikat, kalau kita lihat, kalau kita baca, malaikat itu besar-besar sekali. Bahkan satu orang malaikat bisa lebih besar daripada dunianya ini. Ada malaikat yang sayapnya kalau jatuh dapat menutupi dunia, bumi ini. Betapa besar Baitul Ma'mur yang ada di atas langit yang ketujuh. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, tidak pernah keluar lagi hingga hari kiamat. Betapa banyak malaikat yang terus berbondong-bondong memasuki Baitul Ma'mur. Nah, wal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad, annal arda afdalu minas sama. Bumi lebih utama, lebih afdal dari langit. Menurut pendapat mu'tamad, bumi lebih afdal dari langit. Apa alasan bumi lebih afdal dari langit? Li'annal anbiya khuliqu minha wa fanu fiha. Karena makhluk yang sangat mulia, yaitu para nabi, diciptakan dari bumi dan mereka mati wafat pun dalam bumi, ditanam di dalam bumi. Jadi berdasarkan inilah ya, bahwa bumi lebih utama daripada langit. Ada kitab lain yang menyebutkan sejarah terjadinya Isra Mi'raj para jemaah juga karena perdebatan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi berdebat siapa yang lebih utama di antara mereka. Langit mengatakan dia lebih utama. Nah, karena di langit ada bintang, ada bulan, ada matahari. Bumi mengatakan bahwa dia juga lebih utama karena padanya ada makhluk-makhluk yang melata, ada orang-orang yang menyebarkan ilmu, sehingga sampai-sampai langit mengatakan bahwa di atasnya ada Baitul Ma'mur, bumi membanggakan di atasnya ada Ka'bah juga yang sama dengan Baitul Ma'mur. Langit membanggakan di atasnya ada para malaikat yang mulia-mulia, bumi pun membanggakan bahwa di atasnya ada para nabi yang sangat mulia. Bahkan makhluk yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad ada di atas bumi. Kata sejarah itu, menangislah langit karena kalah dengan bumi. Menangis langit karena tangisan langit itu Allah buat mulia langit dengan Allah panggil Nabi Muhammad dari bumi naik ke langit. Jadi di saat Nabi Muhammad naik ke langit, langit berbahagia, makhluk yang mulia sudah datang ke tempat ke dia, yaitu ke langit. Ada sejarah yang mengatakan seperti itu. Terlepas benar atau tidaknya.
Wa afdalu tabaqatil ardi a'laha. Nah, tadi pendapat Muqtamad mengatakan bahwa bumi lebih mulia dari langit karena alasan para nabi di bumi. Nah, bumi ini berlapis-lapis. Lapis yang paling mulia yang mana? Lapisan yang paling mulia dari bumi itu adalah yang paling atas yang kita tinggali ini. Ini lapisan yang paling mulia. Kenapa? Lima dzukira li annahu mahalul intifaul alam. Karena yang disebutkan tadi yaitu nabi ada di sini, dan juga karena lapisan yang terakhir ini, lapisan yang paling atas adalah tempat diambilnya manfaat dari alam ini. Tempat kita ambil manfaat. Kita mengambil manfaat di lapisan yang terakhir ini, yang paling atas. Nah, kemudian wa'ani bin Abbas, dan disebutkan daripada Ibnu Abbas. Tadi tentang lapisan langit yang mulia. Ini sekarang tentang lapisan bumi. Wa afdalus samawati hiyallati yali saqfuha arsyur rahman wa hiya kursi liqurbiha minal arash. Nah, langit yang paling utama adalah lapisan yang atapnya berada di bawah aras, tepat berada di bawah aras, yaitu kursi namanya. Kenapa? Mulia langit yang terakhir itu, artinya langit yang ketujuh, karena lebih dekat dengan aras Allah. Wali anna jami'an nujum muntafi'u biha muthbitatun fiha. Juga alasan karena semua bintang-bintang yang kita lihat itu, ya, menurut Ibnu Abbas, yang diambil manfaat dengan bintang itu terdapat di langit lapisan ketujuh yang paling atas, yang terakhir. Ghaira sab'ati sayyarah, selain 7 planet, ya. 7 planet itu ammahiyya musbitatun fis sama'i sab'i. 7 planet itu dia terletak di 7 lapisan langit. Artinya setiap lapisan langit ada planet di situ. Dia tidak terletak di satu lapisan. Beda dengan bintang. Kalau bintang-bintang terletak di lapisan langit yang paling atas, yang ketujuh, yang dekat dengan aras. Tapi kalau planet-planet, dalam bahasa Arab sayyarah, planet, terletak di setiap lapisan 7 lapis langit tersebut. Fazuhal Fisabi'ah, planet yang pertama namanya Zuhal, planet Zuhal. Nah, orang tanya hanatakeun nan Zuhal, awak Malaysia planet Zuhal bukan? Sama. Planet Zuhal itu Saturius namanya. Ya, Saturius namanya, Unan. Nah, Saturius. Itu terletak di langit yang ketujuh. Nah, planet Zuhal. Kemudian dia diciptakan liyaumi sabti, untuk hari Sabtu. Jadi tanda hari Sabtu. Nah, kemudian planet yang kedua bernama Mushtari, terdapat di langit yang keenam, atau dengan bahasa lain planet itu Jupiter. Planet Jupiter yang ada lingkaran, ya, yang ada lingkarannya. Ya. Dia diciptakan wahwa liyaumil khamis, untuk menandakan hari Kamis. Nah, wa Murikh, planet yang ketiga namanya Murikh atau Mars, bahasa lain, di langit yang kelima letaknya. Dia diciptakan wahwa liyaumis salasa, untuk hari Selasa. Kemudian planet yang selanjutnya 1, 2, 3, 4. Planet yang keempat Asyamsu namanya, matahari. Ya, terletak di langit yang keempat. Jadi matahari terletak di langit yang keempat. Diciptakan wahwa liyaumi ahad, untuk hari Ahad, hari Minggu. Berarti jauh sekali matahari dengan kita. Di langit yang keempat. Antara langit dengan bumi tadi 500 tahun perjalanan.
Kemudian langit itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Kemudian antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun perjalanan. Berarti berapa ribu perjalanan antara bumi dengan matahari. Tapi sinar matahari beberapa hari ini kita lihat mampu mengeluarkan keringat dari tubuh kita. Jut kepiluk tu sakit sakit ulai lu anak pulih lah samping oronyok. Nyan bantu matawro di langit yang keempat letaknya. Waz-zuhrah fi salisah. Yang ke selanjutnya, planet yang ke selanjutnya namanya Zuhrah. Terletak di langit yang ketiga. Jadi Zuhrah itu nama planet. Wahwa liyaumil jumu'ah. Dia diciptakan untuk menandakan hari Jumat. Wa utarid. Yang keenam namanya Utarid. Utarid itu atau disebut juga dengan planet Merkurius. Planet Merkurius ya. Dia terletak di langit yang kedua. Diciptakan wahwa liyaumil arba, untuk hari Rabu. Ya. Wal qamar fil ula. Sedangkan planet yang ketujuh yaitu bulan terletak di langit yang pertama wahwa liyaumil isnin. Dia untuk menandakan hari Senin. Maka hari Senin agak sejuk biasa. Karena dia tandanya bulan. Ya. Hari Ahad tadi sering panas karena tandanya matahari. Itu tentang planet. Nuktah latifah. Terakhir nuktah latifah. Min ajabi san'il bari tabaraka wa ta'ala an khalaqas samawati sab'a min dukhan. Merupakan keajaiban penciptaan yang dilakukan oleh Al-Bari, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah menciptakan langit-langit yang 7 ini dasarnya dari asap. Ma'a kauni kulli sama'in la tashabbaha sabihatuha. Berserta keadaan tiap-tiap langit itu tidak menyerupai yang lainnya. Jadi antara satu langit dengan langit yang lain berbeda-beda. Sudah kita baca tadi. Kandungan elemen yang ada di dalamnya berbeda-beda. Ada yang banyak hadidnya tadi. Langit yang pertama, langit ketujuh ya. Langit pertama tadi banyak besinya, ada yang banyak tembaganya, ada banyak mutiaranya, ada yang banyak emasnya, ada yang banyak peraknya. Kandungannya berbeda-beda. Padahal penciptaan sumbernya sama, yaitu dukhan, asap. Ya. Wa anzala minas sama'i ma, dan Allah turunkan dari langit itu air. Dari langit yang dia itu asap, Allah turunkan air. Fa akhraja bihi min anwa'in nabat was samaratil mukhtalifatil law wat ta'am. Kemudian dengan sebab turunnya air dari langit, Allah tumbuhkan, Allah keluarkan dari bumi berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang warnanya, rasanya berbeda-beda. Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala firmankan, wa tufaddilu ba'duha wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul. Surah Ar-Ra'd. Dan kami lebihkan sebahagian tanaman di atas sebahagiannya fil ukul, pada rasanya, kata Allah. Jadi rasa dari hasil tanaman itu Allah jadikan berbeda-beda, tidak sama. Kalau kata iklan permen dulu, ada manis, asam, asin, ramai rasanya. Kena iklan permen ya.
manis, asam, asin, ramai rasanya. Jadi tumbuhan juga seperti itu Allah tumbuhkan, kemudian keluar buah-buahan yang ada yang manis, ada yang asam, mungkin juga ada yang asin. Ya. Wa khalaqa auladi Adam ala tabiqati syatta, dan juga Allah ciptakan anak turunnya Nabi Adam dalam perbedaan yang berbeda-beda juga. Kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda juga. Minhum abyad wa aswad. Di antara mereka itu ada yang putih, ada yang hitam, yang yang putih, nah yang hitam, berbeda-beda. Wasahlu wal hazan, ada yang senang, ada yang susah. Tidak sama Allah ciptakan. Wal mu'minu wal kafir, ada yang beriman, ada yang kufur. Wal alimu wal jahil, ada yang pandai Allah ciptakan, ada yang bodoh. Ma'anna asla Adam. Beserta padahal dasar dari semuanya satu, yaitu Nabi Adam. Dasarnya sama Nabi Adam, tapi bisa muncul berbeda-beda. Seperti langit dasarnya sama dukhan, tapi bisa muncul berbeda-beda. Fasubhana man atqana kulla syai'in khalqahu. Maka maha suci zat yang mengokohkan tiap-tiap sesuatu yang telah ia ciptakan. Ini para jemaah adalah sebuah gambaran kepada kita untuk mengajak kita berpikir tentang ciptaan Allah. Betapa hebat ciptaan Allah. Allah menyebutkan dalam banyak firman-Nya, di antaranya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka menggunakan pikiran untuk melihat ciptaan Allah itu para jamaah adalah satu ibadah yang sangat besar. Karena dengannya kita menemukan kebesaran Allah dan di sana kita melihat betapa kecilnya, betapa rendahnya, betapa hinanya kita yang sangat bodoh ini. Kalau kita menemukan keagungan ciptaan Allah, di situ akan kita temukan kebodohan kita sebagai makhluk Allah. Jadi semua Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Hanya kita manusia yang menyia-nyiakan ciptaan Allah, yaitu tidak mau menemukan Allah dari ciptaannya. Padahal kita sendiri adalah ciptaan Allah. Kalau kita mau berpikir, wa fi anfusikum afala tatafakkarun, kata Allah, pada diri kalian apakah kalian tidak berpikir? Bukankah juga disebutkan bahwa man arafa nafsaha faqad arafa rabbaha. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Sampai di sini kajian kita pada malam ini para jemaah. Nanti akan kita sambung lagi kajian tentang kursi, aras, malaikat mukarrabun, rizki dan tawakal, judul yang selanjutnya. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.